Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat selebet people dimanapun kalian berada, tema kita di hari ini mengangkat tentang mengajari anak-anak kita di usia dini untuk mengerjakan ibadah puasa. Putra-putri kita, jika ingin kita menjadikan putra-putri yang soleh-solehah, maka kedua orang tuanya senantiasa mengajari anak-anak di usia dini untuk mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan perintah Allah, baik itu sholat, zakat, dan sedekah. Karena kedua orang tua adalah pokok keutamaan melihat anaknya menjadi baik. Maka didiklah anak-anakmu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak di usia dini yang diajarkan ibadah puasa, kelak nanti tumbuh dewasa akan senantiasa menjaga ibadah puasa. Anak di usia dini ketika kita ajarkan untuk mengerjakan ibadah sholat, maka di usia nanti lanjut akan mengerjakan ibadah-ibadah sholat. Sebab janganlah kita nanti satu hari menyesal ibu dan ayah ketika kita tidak memperhatikan dan mendidik anak-anak kita untuk selalu senantiasa mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengajarkan anak untuk beribadah puasa adalah sunnah yang sangat luar biasa. Sebab ini mendidik anak kita untuk senantiasa mengetahui yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Sebab ibadah-ibadah puasa yang anak-anak kerjakan di usia dini, di 7 tahun kemudian, maka ajarilah anak-anak kita untuk senantiasa mengingat Allah, memanggil Allah, dan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat selebes people di manapun kalian berada, motivasi mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh-soleha itu tergantung dari ibu dan ayahnya. Karena dia selalu melihat gerak-gerik ibu dan ayah di dalam rumah. Ketika kita ingin menyuruh anak kita sholat, maka terlebih dahulu contohkanlah anak kita untuk mengerjakan sholat. Ketika kita suruh menyuruh anak kita untuk mengerjakan ibadah puasa, maka terutama ibu dan ayahnya harus juga berpuasa. Kalau ini tidak dilaksanakan, jangan harap kita ingin melihat anak kita menjadi baik dan soleh-soleh. Jamaah sahabat selebes TV people dimanapun kalian berada, juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya anak adalah titipan. Ketika titipan ini kita tidak dapat menjaganya, maka di dalam sabda Nabi, maka celakalah kedua orang tua yang ketika melihat anaknya tidak mengerjakan perintah Allah. Sungguh celakalah kedua orang tua ini. Sebab apa? Anak ini tumbuh dewasa atas didikan kedua orang tuanya. Kita jangan berharap kepada siapapun. Kita jangan menitipkan anak kita kepada siapapun. Didiklah anakmu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat selebes people yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di balik ibadah puasa juga ada tanggung jawab untuk ibu dan ayah. Hati-hatilah. Janganlah kita mengajari anak-anak hal-hal yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Sebab kita semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hati-hati, banyak di antara juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, saudara, kerabat, dimanapun tetangga kita, jangan sekali-kali kita menahan lapar haus tetapi kita tidak menahan bibir kita untuk bergibah. Hati-hati ini juga. Ini saya ingatkan, ibadah puasa ini bisa terkikis habis, hangus, terbakar ketika lisan hati kita tidak mampu kita bingkai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hati-hatilah dalam bergibah. Hati-hatilah dalam mengadu domba, memfitnah. Sebab itulah yang membatalkan ibadah puasa kita. Hakikat puasa bukan menahan lapar dan haus. Ular pun mampu berpuasa selama 3 bulan tidak makan dan tidak minum. Kalau hanya menahan lapar dari pagi hingga sore, bahkan itu semua hal-hal yang ringan bagi kita. Yang ingin kita tingkatkan adalah puasakanlah seluruh tubuhmu lahir dan batin. Puasakan matamu, pendengaranmu, tanganmu, hatimu, kalbumu, semua. Seluruh tubuh wajib dipuasakan baik lahiriah ataupun batiniah. Waspada dengan ghibah,
Jangan macam-macam dengan ghibah. Karena hukum berghibah sepakat para ulama adalah haram. Orang yang melaksanakan berghibah maka haram hukumnya. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukum berghibah itu sendiri sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Hati-hati saudara. Hukum berghibah sama memakan daging saudara sendiri. Jangan jadi Sumanto. Kalau tidak mau, bahaya tuh Sumanto menggigit daging saudaranya, waspada. Hati-hati. Yang pertama, yang kedua, mari kita bingkai lagi akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanfihul Ghafilin halaman hadis 142 di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Sahabat Celebes people dimanapun kalian berada, jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini sebagai menanam perbanyak amal ibadah kita. Menanam amal ibadah yang baik. Hindari bergibah, hindari adu domba, hindari saling benci membenci, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Hidupkan suasana bulan suci Ramadan itu dengan kasih sayang. Hidupkan suasana bulan suci Ramadan untuk menghindari bergibah, menceritai kejelekan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menghindari semua itu. Hangus terbakar ibadah puasa kalian, ibadah sholat kalian, zakat kalian, haji kalian. Semua amalan yang wajib yang Allah perintahkan akan menjadi hangus kalau kalian tidak dapat menjaga lisan hati kamu dalam bergibah. Waspada. Di dalam salah satu kitab lagi di mana salah satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati dengan intip mengintip. Ini intip mengintip ini bahaya juga. Nah, intip mengintip yang dimaksud di sini adalah mencari rahasia-rahasia orang lain, suka mencari keburukan-keburukan orang lain tapi lupa mencari keburukan yang ada di dalam jati dirinya. Ini juga yang bahaya. Jadi kalau kita puasa, kita naik motor, kita lebih bagus banyak berzikir. Kalau naik motor, naik mobil, naik apa saja, lebih bagus banyak berzikir daripada banyak menceritai keburukan orang lain. Jadi insya Allah sebagai kesimpulan, mari kita bingkai ibadah puasa ini, bulan suci Ramadan ini, sebagai memperbanyak amal ibadah. Hindari bergibah, didik anak-anak di usia dini untuk mengerjakan ibadah puasa, sholat, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.